Halo semuanya, perkenalkan nama saya Okta Dewi Trisita Ramadhani dengan NIM 230210102005 dengan prodi Pendidikan Fisika. Nah, dan dalam video kali ini saya ingin berbagi opini pribadi saya mengenai kurikulum pendidikan yang ada di Indonesia saat ini. Topik ini sangat penting karena menyangkut masa depan generasi penerus bangsa, termasuk kita semua. Apakah kurikulum yang ada sudah sesuai dengan kebutuhan zaman, atau justru masih banyak hal yang perlu kita perbaiki? Oke, di sini dengan opini pribadi saya akan saya bahas. Nah, sebelum saya menyampaikan pendapat, mari kita bahas sedikit latar belakangnya, di mana kurikulum di Indonesia sendiri mengalami banyak perubahan sejak masa kemerdekaan, mulai dari kurikulum 1947, 1975, 1994, 2006 atau bisa disebut dengan KTSP, 2013 atau K13, dan juga sekarang dikenal dengan kurikulum merdeka. Nah, kurikulum merdeka yang mulai diterapkan secara lebih luas sejak 2022 ini menekankan pada pembelajaran berbasis proyek atau proyek penguatan profil pelajar Pancasila, fleksibilitas guru dalam memilih dan menyelesaikan materi, serta pendekatan diferensiasi sesuai dengan kemampuan siswa. Nah, kedengarannya bagus bukan? Tapi ayo kita kupas lebih dalam. Nah, sebagai individu yang pernah mengalami pendidikan dengan kurikulum sebelumnya dan menyaksikan transisi ke kurikulum merdeka, saya melihat beberapa hal positif, di mana yang pertama yaitu fokus pada kompetensi nyata, di mana tidak hanya soal teori, tetapi juga pembentukan karakter, berpikir kritis, dan juga kolaborasi. Nah, ini sejalan dengan kebutuhan dunia kerja modern, di mana dimisalkan dengan proyek P5 bisa melatih siswa bekerja dengan tim, berpikir terbuka, dan juga aktif untuk menyuarakan pendapatnya. Nah, yang kedua itu ada fleksibilitas untuk guru, di mana guru tidak lagi terlalu terikat pada silabus yang kaku. Nah, ini dapat memungkinkan pembelajaran yang lebih kontekstual dan sesuai dengan kebutuhan siswa. Nah, yang ketiga itu ada penerapan teknologi. Kurikulum merdeka membuka peluang untuk integrasi teknologi dalam pembelajaran. Misalnya, penggunaan platform Merdeka Mengajar, LMS, hingga pembelajaran secara daring. Namun, saya juga melihat beberapa kelemahan yang cukup signifikan, antara lain yaitu ada ketimpangan akses dan kesiapan sekolah, di mana banyak sekali sekolah di daerah tertinggal belum memiliki fasilitas atau SDM yang siap menerapkan kurikulum merdeka tersebut. Bagaimana bisa berbasis proyek kalau laboratorium sendiri atau komputer saja tidak ada? Nah, ada lagi yaitu juga beban guru bertambah. Nah, walaupun diberi fleksibilitas, pada kenyataannya guru harus mempelajari hal baru, menyusun modul ajar sendiri, dan juga mengikuti pelatihan yang seringkali tidak sistematis. Nah, ini bisa juga menyebabkan stres kerja dan juga burnout yang terjadi oleh para guru. Nah, selanjutnya itu ada evaluasi yang belum jelas, di mana sistem penilaian berbasis kompetensi kadang masih membingungkan. Banyak guru belum bisa terbiasa untuk menilai aspek efektif
dan juga psikomotorik secara tepat. Nah, yang terakhir tuh ada proyek P5 yang kurang terintegrasi. Banyak sekolah yang menjadikan P5 tersebut hanya sebagai formalitas atau kegiatan tambahan, bukan bagian integral dari pembelajaran tersebut. Nah, kalau kita bandingkan dengan negara-negara maju seperti Finlandia itu sendiri atau Jepang misalnya, kita bisa belajar banyak. Di mana pada Finlandia kita bisa menerapkan pendidikan yang minim ujian tapi sangat fokus pada kebahagiaan dan juga minat siswa. Nah, untuk Jepang sendiri mengajarkan kedisiplinan, tanggung jawab, dan juga pembentukan karakter sejak dini. Nah, kurikulum merdeka tersebut sudah mulai mengarah ke situ. Tetapi implementasinya di Indonesia yang masih perlu banyak pembenahan dari guru, sekolah, ataupun penerapannya. Nah, di sini saya akan menjelaskan opini pribadi saya terkait dengan solusi yang bisa dilakukan. Yang pertama itu ada pemerataan infrastruktur dan juga SDM, di mana pemerintah perlu menjamin bahwa semua sekolah, termasuk di daerah 3T atau tertinggal, terdepan, dan juga terluar memiliki fasilitas dan pelatihan yang cukup. Nah, yang kedua itu ada pendampingan guru yang berkelanjutan, di mana jangan hanya atau tidak hanya pelatihan satu kali, tetapi diberikan juga komunitas belajar, mentoring, dan juga insentif bagi guru yang berinovasi. Yang ketiga, itu ada sistem penilaian lebih sederhana dan juga terstandar, di mana guru perlu alat bantu dan juga contoh konkret dalam menilai kompetensi siswa, bukan hanya dokumen normatif saja. Nah, yang keempat itu ada melibatkan siswa dalam perancangan pembelajaran. Nah, buat pembelajaran yang tidak hanya top down, yaitu dengan mengajak siswa untuk merancang proyek, diskusi, dan juga evaluasi agar mereka merasa memiliki proses belajar. Nah, setelah mencermati kelebihan dan tantangan dari kurikulum Indonesia saat ini, khususnya kurikulum Merdeka, saya melihat bahwa kurikulum ini sebenarnya merupakan langkah maju dalam reformasi pendidikan di Indonesia. Kurikulum Merdeka menawarkan fleksibilitas, penguatan karakter, serta pengembangan kompetensi yang sangat dibutuhkan di era modern ini. Namun, dalam prakteknya masih banyak terdapat tantangan yang harus diselesaikan, mulai dari ketimbangan fasilitas, kesiapan guru, hingga kejelasan sistem penilaian. Implementasi di lapangan seringkali tidak semudah yang dirancang di atas kertas. Nah, menurut saya di sini, kunci keberhasilan kurikulum Merdeka terletak pada pemerataan dukungan infrastruktur, penguatan kapasitas guru secara berkelanjutan, serta keterlibatan aktif semua pihak, baik siswa, guru, orang tua, maupun pemerintah dalam proses pembelajaran. Jika semua pihak berkomitmen untuk berbenah dan berinovasi, saya optimis bahwa kurikulum Merdeka bisa benar-benar membawa pendidikan Indonesia menjadi lebih relevan, adaptif, dan mempersiapkan generasi yang siap menghadapi tantangan di masa depan. Di sini saya percaya bahwa kurikulum adalah fondasi penting dalam pendidikan. Kurikulum Merdeka adalah langkah maju, tapi kita tidak boleh menutup mata terhadap tantangan yang ada. Dengan kerjasama semua pihak, pemerintah, guru, siswa, dan juga masyarakat, saya yakin bisa mewujudkan sistem pendidikan yang lebih adil, merata, dan juga relevan dengan zaman. Terima kasih sudah menonton video saya, yaitu opini saya terhadap kurikulum pendidikan di Indonesia. Terima kasih dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.